Hai guys, hai guys. Eh, Kembali berjumpa untuk edisi atau episode audiobook kali ini. Buku yang akan saya bacakan adalah buku yang menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW, sebuah sirah nabawiyah karya Syekh Abdullah Najib Salim. Kenapa saya ingin membacakan buku ini? Karena tentunya ini berkaitan dengan bulan puasa saat ini, dan saya rasa kita akan bisa mendapatkan manfaat banyak dari membaca buku ini. Dan saya ingatkan kembali bahwa apa yang saya lakukan di sini dengan membuat video-video membaca buku seperti ini adalah supaya teman-teman di sana, di luar sana bisa mulai kembali membaca buku, ya kurang lebih sih begitu. Melalui apa? Melalui Google Playbook sederhana itu. Lihat buku-buku yang ada di sana, dan kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk melihat buku apa saja yang tersedia di sana dan bisa dibeli dalam bentuk e-book. Jadi saya di sini hanya membacakan free sampel dari Google Playbook beberapa buku, dan kalau misalnya tertarik untuk membaca lebih jauh tentang buku itu, yang bisa Anda lakukan adalah membeli buku itu di Google Playbook. Oke, kita mulai. Muhammad Sang Agung Sepanjang Dunia. Sebuah sirah nabawiyah dari sisi yang jarang terungkap oleh para penulis sirah. Buku karya Syekh Abdullah Najib Salim. Bab Halful Fuddul, permulaan yang mengagumkan. Pemuda yang cerdas. Di usia 20 tahun, Rasulullah SAW adalah seorang pemuda tergagah di Mekah. Termulia keturunannya dan tertinggi reputasinya. Bersamaan dengan itu, beliau bukanlah pemuda yang suka begadang di malam hari dan bermain-main sesuka hati di siang hari, sebagaimana kebiasaan pemuda sebaya beliau. Bahkan beliau dengan vitalitas dan aktivitas yang padat menjauhkan diri dari hiburan dan ketidakpatuhan anak-anak muda. Meskipun pada waktu itu kediaman Abdullah bin Jad'an, pemimpin Mekah, bukan tempat pertemuan bagi para pemuda seusia Nabi, melainkan tempat berkumpul orang-orang dewasa, syekh, dan para pengambil kebijakan. Tetapi ketika kedalaman pikiran, kebaikan sikap, dan kecerdasan Muhammad muda diketahui banyak orang, beliau diperkenankan masuk bersama sebagian paman-paman beliau ke tempat pertemuan, Darul Nadwah tersebut, dan ikut serta membincangkan segala urusan tanah haram. Aliansi Duhur. Halful Fuddul, tahukah Anda apa Halful Fuddul itu? Setelah terjadi aliansi itu, Nabi SAW berkomentar dengan nada menyanjung dan mengagumkan. Sungguh aku telah menyaksikan di kediaman Abdullah bin Jad'an aliansi. Andai saja aku diundangnya dalam Islam, niscaya aku memenuhinya. Mereka bersumpah akan mengembalikan kelebihan fuddul pada yang berhak dan tidak akan bertindak aniaya. Kami berusaha memaparkan sebagian informasi tentang aliansi ini secara spesifik agar kita bisa menangkap kecerdikan musyrikin dan mengetahui urgensi masalah yang mereka sepakati bersama. Al-Kisah, seorang pedagang dari Zabid, Yaman, datang ke Mekah dengan membawa barang niaga yang bagus. Al-Ash bin Wa'il memberi barang tersebut, tapi Ash menahan dan menunda pembayaran yang menjadi hak si penjual, Zubaidi. Malah Ash menghardiknya ketika Zubaidi mendesaknya untuk segera melunasi agar ia bisa segera pulang ke negerinya. Zabidi bingung,
dan akhirnya minta bantuan pada anggota aliansi, Abdudar, Makhzum, Jam, Syam, dan Adli bin Kab. Namun mereka enggan menindak Al-Ash bin Wail, mengingat ia adalah pemimpin kaumnya. Sebaliknya mereka malah membentak Zubaidi dan menghalaunya. Ketika Zubaidi mengetahui kebusukan tersebut dan merasa frustasi, ia mendekati bukit Abu Kubais tepat saat terbit matahari. Sedang orang-orang Quraisy sedang menjalankan ritual di seputar Ka'bah. Dia menyeru dengan lantang, "Hai keluarga Fir, bantulah yang teraniaya barang niaganya. Di pusat Mekah yang jauh dari rumah dan jemaah. Hai muhrim kusut yang belum menunaikan umroh. Hai pejalan kaki antara Hijr Ismail dan Hajar Aswad. Sungguh negeri haram bagi orang yang menyempurnakan kemuliaannya. Dan tiada kemuliaan bagi bentuk lahir pelaku maksiat dan pengkhianat. Zubaidi memanggil dengan syair-syair di atas. Dia mengadu pada orang yang mendengar, tapi tidak menjawab. Atau yang melihat penganiayaan, tapi hatinya tidak tergetar sedikit pun. Reaksi para pembesar Quraisy. Gairah dan antusiasme menjalar dalam dada Al-Zubair bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Ia lantas berontak dan berteriak, "Apa yang terjadi dengan orang yang terabaikan ini?" Kemudian Zubair mulai memprovokasi massa. "Aku bersumpah sungguh akan mengikat janji mereka. Meski kita semua adalah tuan rumah, kami menamainya Al-Fuddul ketika telah berikat. Dengannya orang asing akan terjamin perlindungannya. Dan orang di sekitar Baitullah akan tahu, akulah orang yang membenci kelaliman. Kami cegah segala aib." Dengan undangan pemimpin Mekah, Abdullah bin Jad'an di kediamannya yang masyhur di kalangan Arab, Hashim, Zuhrah, dan Ta'im bin Murrah berkumpul. Mereka mengikat janji di bulan Zulqa'dah, bulan haram, dan bersumpah demi Allah akan membela orang yang teraniaya agar memperoleh perlakuan yang semestinya selama laut Syufah masih basah dan selama bukit Fabir dan Hira masih bercokol di tempat, dan memberikan bantuan berupa mata pencaharian. Dengan demikian resmilah sumpah tersebut. Para pengikrar sumpah ini segera bangkit bersama, termasuk di antara mereka adalah Rasulullah, berjalan menuju Al-Ash bin Wail. Mereka mengambil dengan paksa barang dagangan milik Zubaidi dari tangan Al-Ash, lalu menyerahkannya pada Zabidi. Betapa mulianya aliansi ini di negeri haram dan di bulan haram. Betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di usia yang masih muda, beliau sempat menyaksikan aliansi ini, mendaftarkan diri bergabung dan mengokohkannya. Tidak dalam kesempatan ini saja, tapi setiap kesempatan. Menghidupkan ikatan janji terdahulu. Aktivitas Halful Fuddul tidak berhenti pada penanganan perkara Zubaidi saja. Tapi penanganan tersebut menjadi norma awal untuk membela setiap orang yang teraniaya dan tertindas, yaitu mereka yang kehormatannya direnggut oleh para pelaku kejahatan dan penganiayaan di Mekah. Dalam sebuah hadis, Gharib Qasim bin Thabit menuturkan bahwa seorang pria dari Qats'am datang ke Mekah guna menunaikan haji atau umrah. Mekah adalah tempat lalu lintas para jemaah haji dan kabilah. Pria Qats'am itu mempunyai seorang putri bernama Al-Qatul. Ia sangat cantik. Tak berselang lama, Al-Qatul diculik dan disembunyikan oleh Nabi bin Al-Hajjaj. Qats'ami bingung dengan kasusnya, padahal rumahnya sangat jauh dan orang-orang sedaerahnya belum tiba di Mekah. Rivalnya, Nabi adalah penjahat terkenal di Mekah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Dia putus harapan. Dunia terasa gelap dalam pandangannya. Untung saja ada orang yang merasa iba dan kasihan melihat kondisi Qats'ami yang menyarankannya agar mendatangi Halful Fuddul. Dia tidak seperti selemah yang dibayangkan. Bahkan dia berdiri di hadapan Ka'bah ketika orang-orang berkumpul di perkumpulan mereka. Lalu ia berteriak memohon bantuan. Halful Fuddul, tolonglah aku, Halful Fuddul, tolonglah aku. Tidak berselang lama, para anggota Halful Fuddul dari segala penjuru bergerak mendekat ke arah Qats'ami. Pedang mereka siap terhunus. Mereka bertanya, "Pertolongan telah datang, apa yang terjadi denganmu?" Aku yakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pemuda yang gagah perkasa yang berperan serta aktif dalam aliansi tersebut,
pasti berada di tengah-tengah mereka. Qatsami menoleh ke arah mereka. Semangatnya telah kembali. Ia berkata minta perlindungan. Nabi telah berbuat sewenang-wenang kepadaku. Ia mengambil dengan paksa putriku. Insyafnya sang penganiaya. Sekelompok massa bersama Qatsami berjalan hingga akhirnya berhenti di depan pintu rumah Nabi bin Al-Hajj. Nabi keluar menemui mereka. Mereka menghardik. Celakalah kau, engkau telah tahu siapa kami dan isi perjanjian kami. Nabi berkata, aku melakukannya, tapi malam itu telah mengacaukanku. Mereka berkata, tidak, demi Allah tidak ada masa tenggat. Tidak lama kemudian Nabi menyerahkan Al-Qatul pada mereka seraya berkata, para sahabatku berlalu dan ku tak mempermalukan Al-Qatul. Tidak aku titipkan pada mereka titipan yang indah. Ketika ku temukan Al-Fuddul menghalanginya, sungguh ia telah memperlihatkan padaku dan ku tak takut Al-Fuddul. Jangan kau menyepi bilakah kehidupan melewati kalangan itu. Kalian telah menghinaku supaya tak menyingkir. Benar, inilah Al-Fuddul dengan segala aktivitas perlindungan, nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, dan para anggotanya yang mulia. Rasulullah, setelah dimuliakan Allah dengan risalah ilahiyah, selalu membanggakan diri, mengutarakan dan mengokohkan dan menyerupa aktivitas serupa Al-Fuddul. Beliau bersabda, sungguh aku telah menyaksikan di kediaman Abdullah bin Jad'an perjanjian aliansi yang lebih kusukai daripada aku memiliki binatang ternak yang banyak. Kalau saja ia diserukan dalam riwayat lain, andai saja aku diseru pada sesuatu yang serupa dengannya dalam Islam, pasti ku memenuhinya. Semoga Allah melimpahkan rahmat takzim kepada Nabi yang perkasa, pemilik muru'ah dan keperwiraan, yang dinamis dan bertanggung jawab, yang berani dan cerdas, pribadi yang pemurah dan terpilih. Konfrontasi dengan Abu Jahal. Apakah keberanian beliau menyusut? Keberadaan Nabi Muhammad SAW yang berdakwah dengan cinta damai pada awal mula tidak menyurutkan sifat berani beliau sesuai kadar kebutuhan. Sebagian orang menyangka atau berpikiran bahwa ketika Rasulullah diutus menyebarkan agama, beliau tidak diperkenankan berjihad. Kerap mengenakan simbol ibadah, memforsir fisiknya untuk mujahadah, berpaling dari segala yang berbau dunia, berdamai dengan seluruh manusia karena takut dan berdamai dengan mereka sebab cinta damai. Tapi pada hakikatnya tidaklah demikian. Rasulullah tidak lemah, tidak pula agresif, tidak lemah, tidak pula pandir, dan tidak suka kekerasan. Tapi beliau bukan penakut. Apapun kondisinya, pada permulaan dakwah beliau adalah orang yang sangat sibuk. Mencurahkan segala perhatiannya kepada dakwah kebenaran kepada seluruh makhluk, menyebarluaskan ajaran Islam di antara manusia dengan nasihat yang baik, penuh hikmah dan seruan perdamaian. Lagi pula setelah itu beliau tidak diperkenankan memerangi orang lain. Hanya saja sebagian peristiwa telah mengharuskan jati dirinya dan memperlihatkan hakikat yang tersembunyi. Abu Jahal, manusia zalim. Seorang pria dari suku Irasi, salah satu kabilah Arab, datang ke Mekah dengan membawa beberapa ekor unta. Kebanyakan para pendatang kota Mekah adalah para saudagar dan pedagang. Dia menghentikan unta-untanya di sebuah pasar dengan maksud untuk diperjualbelikan. Abu Jahal tertarik dengan barang bawaan si Irasi ini. Lalu terjadi saling tawar-menawar sampai ditemukan harga yang disepakati. Abu Jahal pun membelinya. Namun, Abu Jahal yang terkenal dengan kesewenang-wenangan dan kejahilannya itu menunda pembayaran. Ia tidak dikenai sanksi atas tindakan tersebut dan tidak terlihat seorang ahli Mekah pun di sekitarnya yang berani menyadarkan perbuatan laki-laki ini. Pria Irasi ini mendatangi para pembesar Mekah satu persatu. Ia meminta pembelaan dan keadilan dari mereka. Namun semua itu rupanya telah menguap terbawa hembusan angin dan harapannya sia-sia belaka. Irasi hampir putus asa. Irasi berpikir keras mencari solusi, andai saja pikiran selamanya sanggup memikul penderitaan orang yang teraniaya dan terhina. Kenapa ia tidak menuju saja Masjidil Haram, tempat berkumpul kaum Quraisy dan pusat majelis pertemuan, lalu meminta bantuan kepada mereka?
Mungkin dia akan menjumpai seorang yang mulia lagi agung. Tidak, bahkan dia pasti akan menemuinya. Irasi bergegas ke Ka'bah dan berhenti pada sebuah perkumpulan kaum Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu duduk di salah satu sudut masjid. Dia berkata dengan suara lantang, "Wahai kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, siapakah orang yang bisa menolongku atas penganiayaan Al-Hakam bin Hisham? Sungguh, aku orang asing dan Ibnu Sabil. Ia telah merampas hakku." Orang-orang berbisik-bisik sehingga suara riuh memenuhi majelis. Mereka saling melempar pandangan dan perhatian. Apakah ini benar? Benar demi Allah. Sungguh haknya telah diabaikan. Tidak, kepastiannya seperti yang kita duga. Dia, Abu Jahal, akan memakan haknya. Bangkitlah bersamanya, wahai para tetangga Al-Haram. Dalam keadaan saling berbisik dan saling pandang itu, sebagian orang-orang yang jahat dan angkuh berdiri. Pikiran jahat perihal laki-laki itu melintas dalam benak mereka. Provokasi dan pertikaian. Mereka berkata kepadanya, "Hai, apakah kau ingin mendapatkan hakmu? Apakah kau menginginkannya secara sempurna dan segera?" Irasi menjawab dengan nada sedih. "Benar demi Allah, aku telah menunggu lama. Keluargaku di rumah sangat gelisah dan aku sangat mengkhawatirkan mereka." "Dengarkan, kamu lihat orang yang sedang duduk itu?" Sambil menuju ke arah Rasulullah. "Temuilah dia. Laporkan padanya bahwa Abu Jahal telah menzaliminya." Hal ini dilakukan karena sebagian masyarakat Quraisy mengetahui persetujuan Abu Jahal dan Rasulullah. Mereka berharap dengan memprovokasi keduanya akan mengobarkan permusuhan yang telah mengakar tersebut. Siapa tahu Muhammad gengsi dan enggan membantu Irasi sehingga orang-orang mengira Muhammad takut dan menghindari Abu Jahal. Atau mungkin Muhammad menolong Irasi yang akan menambah kebencian dan kedongkolan Abu Jahal kepadanya. Siapa yang tahu apa yang bakal terjadi? Orang asing itu mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyapa dia. Dia belum mengenal Nabi. "Hai hamba Allah, Abu Jahal telah merampas hakku. Padahal aku orang asing dan musafir. Aku telah meminta bantuan kepada kaum Quraisy, lalu mereka menunjukmu. Bantulah aku untuk mengambil hakku darinya." Mungkin saat itu beragam perasaan berkecamuk dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah penakut kaum Quraisy, alangkah hina orang yang menyarankan orang asing ini untuk meminta bantuan kepada Abu Jahal. Padahal semua orang tahu keburukan, kebodohan, dan jahatnya perilaku Abu Jahal terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan kepada Allah dan keberanian. Berbekal keberanian yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan lantang, "Ayo, kita temui dia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan bertolak bersama Irasi ke rumah Abu Jahal. Menyaksikan hal itu, jantung kaum Quraisy berdegup kencang. Apa yang bakal terjadi nanti? Seorang kaum Quraisy bangkit dan mengikuti langkah Nabi dan Irasi untuk melihat apa yang akan dilakukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di rumah Abu Jahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menggedor pintu rumah Abu Jahal dengan keras. Dari dalam Abu Jahal berteriak, "Siapa? Siapa yang menggedor pintu dengan keras?" Rasulullah menjawab dengan mantap, "Muhammad, ya, aku Muhammad. Keluarlah." Buru-buru Abu Jahal keluar dengan wajah pucat pasi. Suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Segera Rasulullah berkata dengan mantap, "Berikan hak orang ini. Berikan saat ini juga." "Baiklah, jangan marah. Aku akan memberikan haknya." Abu Jahal menjawab dengan gemetar ketakutan. Dia tahu apa yang dimaksud Nabi. Lalu dia masuk rumah, kemudian keluar dengan membawa uang. Uang itu diberikan kepada si Irasi tanpa dikurangi sedikit pun. Dia merasa malu dan langsung masuk rumah penuh khawatir. Abu Jahal bersembunyi. Hampir saja ia pingsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan rasa puas. Beliau berkata dengan lembut kepada Irasi, "Lanjutkanlah aktivitasmu." Si Irasi pergi menuju majelis kaum Quraisy sebelum utusan mereka yang dikirim untuk memata-matai pulang. Lantas berkata, "Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sungguh dia telah membantu mengambilkan hakku." Kemudian dia langsung pulang. Kebingungan dan kehinaan.
Utusan kaum Quraisy yang dikirim untuk memata-matai datang. Dia langsung diberondong pertanyaan, apa yang kamu lihat? Sangat menakjubkan. Dia menggedor pintu rumah Abu Jahal sehingga ia keluar dengan wajah pucat pasi dan langsung menuruti perintahnya. Tak lama kemudian Abu Jahal datang seorang diri. Perasaannya mengatakan kaumnya sedang menghadapi suatu masalah. Mereka meminta penjelasan pada Abu Jahal. Dengan malu-malu dia menjawab, sungguh, saat dia menggedor pintu, aku mendengar suaranya. Tiba-tiba aku merasa begitu ketakutan. Kemudian aku keluar menemuinya. Ternyata di atas kepalanya bertengger seekor unta jantan. Aku tidak pernah melihat unta jantan bertaring seperti itu. Sungguh, andaikan aku mengabaikan perintahnya, pasti ia memangsaku. Oke, demikian baca buku kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke bab yang selanjutnya berjudul Abu Talib, Paman yang Mengayomi. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan buku-buku baru ya, atau buku-buku yang belum pernah Anda baca sebelumnya dibacakan, silahkan subscribe channel ini dan saya akan coba mengupdate konten saya secara lebih reguler lagi. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa.